seluruhnya, kembali kita belajar fisika. Untuk anak kami kelas 12, waktu kamu sudah dekat. Dan untuk anak kami kelas 11, jangan buang waktu, tetap fokus, jangan tunda tugas-tugas kamu. Salam sehat, salam SFD untuk kamu. Judul pelajaran hari ini adalah gejala gelombang dan gelombang berjalan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu memahami karakteristik gelombang dan persamaan gelombang berjalan. Lakukan ini dengan semangat. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang gejala gelombang. Ternyata gelombang juga memiliki beberapa gejala. Dispersi, pemantulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi. Bapak sudah tuliskan pengertian sederhana untuk kamu ingat tentang beberapa gejala gelombang. Silakan dibaca. Kita lihat catatan yang menjadi hitungan dari gejala gelombang, yaitu tentang pembiasan. Sudah Bapak tulis, karena ada perbedaan indeks bias medium 1 yang disebut dengan N1 dan medium 2 yang ditulis dengan N2, maka terjadi perubahan sudut datang dan sudut pantul. Ini adalah sudut datang I dan ini adalah sudut pantul R. Dan ini yang merah adalah garis normal. Terjadi perubahan itu, makanya ketika kamu masukkan tongkat kayu ke dalam air seolah-olah kayunya menjadi bengkok. Itu karena ada perubahan medium antara udara dan air. Silakan dicatat dan diperhatikan. Kita lihat cahaya datang melalui udara masuk ke dalam air yang indeks biasnya N2. Jika sudut datang, maka sudut biasnya 60. Tentukan indeks bias air. Sudah Bapak tulis N1 berapa? 1 sin I sin 30 sama dengan N2 sin R. R-nya berapa anak kami sekalian? 60 derajat ya. Jadi sudah Bapak tuliskan tadi sebelumnya. 1 kali setengah sama dengan N2 sin 60 itu setengah akar 3. 1 kali setengah sama dengan N2 kali setengah akar 3. Ada di kiri dan kanan setengah, coret. Berarti 1 sama dengan N2 akar 3. N2 sama dengan, maka N2 sama dengan 1 per akar 3. Matematika dirasionalkan, sama-sama dikali akar 3. Ini sama dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Maka jawabannya 1/3 akar 3. Itulah N2-nya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang perlu menjadi perhatian khusus, yaitu tentang gelombang berjalan. Kemarin kamu sudah belajar gelombang diam. Bapak hanya mau mereview. Gelombang diam persamaannya itu adalah Y sama dengan sin theta. Ya. Y sama dengan A sin theta. Dan theta itu adalah omega kali T. Lantas perbedaannya hari ini adalah gelombang itu berjalan. Perhatikan. Dan seterusnya. Dari gambar yang Bapak buat ini, kamu tadi perhatikan, pertama kali Bapak menggambar itu ke atas dan merambat ke arah kanan. Ini sangat penting. Persamaan umum gelombang berjalan dinyatakan dengan Y sama dengan A sin buka kurung omega T kurang KX. Inilah persamaan umum gelombang berjalan. Lantas yang mau Bapak tunjukkan dengan arah-arah itu tadi, jikalau pertama kali ke atas, maka positif A. Kalau tadi pertama kali dia bergerak ke bawah, itu minus A. Kalau dia merambat ke kanan, maka di sini tandanya minus.
minus kx. Tadi kamu lihat minus tandanya di sini. Kalau dia merambat ke sana, maka plus. Sebagai gambaran, Bapak buat contoh kecil saja. Misalkan Bapak gambar gelombangnya bergerak dari kanan ke kiri dan pertama kali ke bawah. Dan seterusnya. Maka persamaan umum gelombang yang kecil ini adalah Y sama dengan pertama kali tadi ke bawah minus A sin buka kurung omega T. Karena tadi dia menuju ke kiri, maka di sini jadi plus kx. Ya, mohon dipelajari supaya tidak salah mengartikannya. Kita lanjutkan, anak kami sekalian. Simpangan tadi sudah kita tulis, Bapak ambil dari kemungkinannya adalah Y sama dengan A sin buka kurung omega T kurang kx. Persamaannya tidak harus seperti ini. Bisa saja min A sin omega T tambah kx dan seterusnya. Tapi Bapak ambil salah satu sampel saja. Omega itu tadi sudah kamu tahu dari pelajaran minggu lalu. Omega itu adalah 2pi kali frekuensi. Apa yang baru di sini anak kami sekalian? K itu bilangan gelombang 2pi per lambda. Ini hal yang baru. Maka anak kami sekalian, Y sama dengan A sin. Kalau Bapak ganti, omega itu 2pi kali frekuensi kali T kurang K itu apa? 2pi per lambda kali X. Kalau Bapak lanjutkan, Y sama dengan A sin buka kurung 2pi frekuensi kali T kurang 2pi per lambda kali X. Frekuensi itu sudah dinyatakan dengan 1 per T. Ya. Ini pelajaran minggu lalu. Y sama dengan A sin. Kita keluarkan 2pi keluar. Buka kurung F kali T kurang X per lambda. Frekuensi itu seperti, maka bisa saja ditulis Y sama dengan A sin 2pi. F itu diganti dengan seperti T kecil kali 1 per T. Ya. Kurang X per lambda. Ini akan kita lanjutkan minggu depan. Yang mau Bapak sampaikan di sini adalah simpangannya tadi ditulis dengan Y sama dengan A sin omega T kurang kx. Maka ketika simpangan diturunkan dapat kecepatan. Ini sudah kita bahas, hanya perbedaannya dia ini gelombang berjalan. Lambangnya V. V sama dengan D Y per dt. Sama dengan D per dt. Y-nya belum Bapak tulis. Masukkan. A sin buka kurung omega T kurang kx tutup kurung tutup kurung. Sudah tahu menurunkan kan? Sudah kita ulangi kemarin. V sama dengan, tulis dulu semua. A turunan sin cos omega T kurang kx. Karena D per dt. Apa yang lengket pada T? Omega maju ke depan. Itulah V-nya. Ketika kecepatan diturunkan, itu dapat percepatan. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Maka A sama dengan D V per dt sama dengan D per dt. Mana V-nya? Yang warna merah. Silakan tulis A omega cos buka kurung omega T
kurang KX tutup kurung. Maka A sama dengan, tulis lagi apa yang ada sebelum fungsi trigonometri, yaitu A dan omega. A omega. Turunan cos omega T kurang KX adalah min sin omega T kurang KX. Apa yang lengket pada T? Omega maju ke depan. Maka A sama dengan min A omega kuadrat sin omega T kurang KX. Kalau kamu perhatikan, A sin omega T kurang KX itu adalah Y. Maka boleh tulis dengan min omega kuadrat kali Y. Inilah fungsi percepatannya. Simpangan, kecepatan, dan percepatannya. Kita lihat contoh soal. Sebuah gelombang merambat ke kanan dengan cepat rambat. Oke, kita tulis. Yang pertama dikasih tahu V-nya 10 meter per sekon. Amplitudonya 0,01, berarti dia pertama kali ke atas karena positif. Kemudian merambat ke kanan, bagus. Frekuensinya 5 Hz. Amplitudonya 0,01, amplitudonya 0,01 meter. Anak kami sekalian ditanya adalah simpangan Y. Yang ditanya itu Y. Yang kemudian ditanya adalah V dan ditanya adalah A. X dan T-nya sudah dikasih tahu dalam soal. Baik, kita jawab yang pertama. Y itu kita bentuk. Y sama dengan pertama kali amplitudonya positif, berarti sudah pasti ke atas. A sin omega T kurang KX. Anak kami sekalian, kalau kita gambar dari bentuk gelombang ini, dia pertama kali ke atas. Dari mana kita tahu, Pak? Karena amplitudonya pertama kali ke atas. Kemudian merambat ke kanan, disebutkan tadi kata-kata kanan. Berarti dia merambat ke sana. Apakah sudah pas? Plus A dan ini minus, ini menjadi refleksi. Berarti inilah jawabannya, bentuknya harus seperti ini. Baik, kita masukkan. A-nya sudah tahu 0,01, omega belum tahu, K pun belum tahu. Kita kerjakan. Berarti tugas kita menulis berapa A? 0,01 sudah selesai. Omega. Bagaimana mencari omega? Omega itu sama dengan 2pi kali frekuensi. Sama dengan 2pi, frekuensinya dikasih tahu 5. Sama dengan 10pi. Omega A sudah tadi, omega sudah, tinggal K-nya. Bagaimana mencari nilai K? Ini baru. K itu sama dengan 2pi per lambda. Apakah lambdanya dikasih tahu? Tidak. Tapi kita tahu bahwa untuk mencari lambda, V sama dengan lambda kali frekuensi. V di soal dikasih tahu tadi nilainya adalah sebesar 10. 10 sama dengan lambda kali frekuensinya tadi 5. Ya. Berarti bisa kita cari berapa nilai lambda? Lambda sama dengan 2 meter. Maka K sama dengan 2pi per 2. Maka K sama dengan pi. Maksud Bapak 2pi per 2. Kita tulis, maka jawabannya Y sama dengan 0,01 sin omega tadi berapa? 10pi T kurang KX. K-nya itu pi kali X. Inilah jawaban untuk persamaan umum gelombang berjalannya. Tapi kita belum menjawab apa-apa pun di sini.
Kita mulai. Y sama dengan 0,01 sin buka kurung 10 pi. Dikatakan tadi di soal nilai T-nya adalah sebesar 0,1 sekon kurang pi kali X-nya tadi dikatakan dalam soal 1/4. Maka Y sama dengan 0,01 sin 10 kali 0,1 itu 1. Berarti pi kurang 1/4 pi. Y sama dengan 0,01 sin pi kurang 1/4 pi itu 3/4 pi. Anak kami sekalian, Y sama dengan 0,01 sin 3/4 pi itu nilainya pi adalah 180 derajat. 180 derajat kalau Bapak ganti 180 bagi 4 45 kali 3 berarti 135. Y sama dengan 0,01 sin 135 itu setengah akar 2. Sinus kuadran pertama bernilai positif ya. Berarti Y sama dengan 0, tinggal masukkan saja ya. 0,0. Kalau mau diganti boleh ya. 0,0 0,005 akar 2 meter. Baik, begitu ya. Sekarang kamu harus ingat nilai dari persamaan simpangan. Silahkan diingat ini. Kita jawab bagian B, yaitu fungsi dari kecepatan. V sama dengan dy per dt. Sama dengan d per dt. Mana y-nya? Silahkan kamu ingat. 0,01 sin 0,01 sin pi t kurang px. Sudah Bapak buat tandanya. Silahkan diturunkan. V sama dengan tulis semua 0,01 turunan sin pi t itu adalah cos pi t kurang px. Ya. Ini dalam kurung. Apa yang lengket pada t adalah pi maju ke depan. V sama dengan 0,01 pi cos 180 kali T-nya tadi juga sama dengan soal sebelumnya, yaitu 0,1 kurang 180 kali X-nya itu tadi juga 0,25 atau 1/4. V sama dengan 0,01 pi. Kalau kamu hitung ini juga cos 135. V sama dengan 0,01 pi. Nilai cos 135, cos pada kuadran kedua bernilai negatif itu min setengah akar 2. Maka V sama dengan min 0,005 pi akar 2 meter per sekon. Kita lanjutkan bagian C-nya. Mencari A adalah dV per dt sama dengan d per dt. Mana V-nya? Jadi sangat penting buat kamu untuk melihat dan menuliskan dulu persamaan umumnya. Inilah V-nya. Sebelum dimasukkan angka atau nilainya 0,01 pi cos pi t kurang px. Silakan diturunkan. A sama dengan tulis dulu 0,01 pi turunan cos itu min sin pi t kurang px. Apa yang lengket pada t? Yaitu
pi maju ke depan. Maka A sama dengan min 0,01 pi kuadrat sin pi t kurang pi x. Supaya tidak lama-lama, A sama dengan min 0,01 pi kuadrat sin pi kali t-nya berapa anak kami? 0,1 kurang pi kali x-nya 1/4. Kalau kamu masukkan nilainya juga nanti 135 derajat. 0,01 pi kuadrat sin 135 derajat. Ya, A sama dengan min 0,01 pi kuadrat kali setengah akar 2. Jadi jawabannya nanti adalah min 0,005 pi kuadrat akar 2 meter per sekon kuadrat. Baik, demikian pelajaran untuk hari ini. Tetap semangat, kerjakan tugasnya secepatnya karena kamu akan menerima rapor bulan yang kedua. Salam sehat, salam SFD, tetap semangat anak kami kelas 11 SMA Santa Maria Kabanjahe.